Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagai yang biasa, masih melanjutkan pembahasan gambaran surga dan neraka. Faslun fi syiddati hurriha wa ghairi dzalik. Pasal pada menjelaskan panasnya, beratnya panas neraka, wa ghairi dzalika dan selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi ma yuqidu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Rasul bersabda, api kalian di dunia ini adalah satu bagian daripada 70 bagian daripada api neraka. Jadi kata Rasulullah, api di dunia ini, sepanas-panasnya api di dunia ini adalah satu bagian daripada 70 kali lipat panasnya api neraka. Jadi api dalam neraka itu panasnya 70 kali lipat panasnya api di dalam dunia. Qalu, para sahabat menjawab ketika itu, wallahi in kanat lakafir, demi Allah, seandainya panas api neraka itu sama seperti panas api di dunia, itu saja sudah cukup mengerikan, kata para sahabat. Apalagi seandainya panasnya neraka itu 70 kali lipat daripada panas api di dunia. Qala, Rasulullah bersabda, innaha fussilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Nah, kata Rasulullah, innaha, sesungguhnya api dalam dunia itu fussilat 'alaiha, ditingkatkan. Api di dunia itu ditingkatkan ketika di neraka nanti bitis'atin wa sittina juz'a, dengan 69 kali lipat. Kulluhunna mithlu harriha, setiap satu bagian daripada api yang 69 kali lipat itu seperti api dalam dunia. Nah, jadi 70 bagian api dunia kemudian dikumpulkan, ditambah tingkat panasnya, segitulah panasnya api dalam neraka. Qala, dalam hadis yang ini Rasulullah bersabda, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, ketika Allah ciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila jannah, Allah mengirimkan Jibril ke surga. Ya, Allah memerintahkan Jibril ke surga. Jadi begitu surga siap dibuat, Allah perintahkan Jibril untuk ke sana. Faqala, kata Allah, undur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, lihatlah ke surga dan apa isi daripada surga yang telah aku siapkan bagi penghuninya nanti. Qala faja'a fanadhara ilaiha, maka berangkatlah Jibril ke dalam surga. Fanadhara ilaiha, maka Jibril melihat sekeliling surga. Ila ma a'adda Allah
li ahliha fiha, beserta seluruh isi surga yang Allah telah siapkan kepada penghuninya nanti. Faraja'a ilaihi qala, maka kemudian Jibril setelah melihat isi surga balik kepada Allah. Jibril mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kata Jibril, dan demi keagunganmu ya Allah, tidaklah seseorang mendengar tentang indahnya surga melainkan dia akan ingin untuk memasukinya. Fa umira biha fa huffat bil makarih, maka kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk memberikan gambaran bahwa untuk mendapatkan surga itu bil makarih, dengan hal-hal yang sulit. Jadi surga itu indah sekali. Sudah Jibril, kata Jibril, wahai Allah, ini surga ini siapapun yang mendengar dan melihat pasti ingin masuk. Maka kemudian kata Allah, coba kau gambarkan hal-hal yang bisa membawa seseorang ke dalam surga. Maka digambarkan oleh Jibril atas perintah Allah hal-hal yang memberatkan. Apa itu? Hati tidak boleh ada iri dan dengki, kemudian harus ahli tahajud, kemudian harus ini, harus itu, banyak berat-berat sekali. Nah, ketika setelah digambarkan itu syarat-syarat untuk masuk surga, faraja ilaiha faqala, irja ilaiha faraja ilaiha, maka kemudian Jibril melihat bagaimana beratnya syarat-syarat untuk masuk surga. Faqala, kata Jibril kepada Allah, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun, demi keagunganmu ya Allah, aku khawatir tidak ada yang satupun manusia yang bisa masuk dalam surga. Huffat bil makarih, karena sangat sulit, berat, jangan dipikir enteng. Jadi kata Jibril setelah melihat persyaratan-persyaratan masuk surga itu digambarkan, dinampakkan semua, kata Jibril, ya Allah, aku khawatir kalau begini syaratnya begitu sulit, enggak ada yang bisa masuk surga satupun manusia. Maka hati-hati, jangan main-main dengan Allah ya. Jangan Allah itu dipandang remeh. Jangan pikir Allah mudah tuh, aman, kita masuk surga nanti insyaallah. Hati-hati. Jibril mengatakan, kalau begini cara untuk dapat masuk surga, aku khawatir ya Allah, enggak ada yang bisa masuk surga. Jadi yang dipandang mudah. Ya. Nah, kemudian Allah kepada Jibril lagi, idhab ilan nar, masuklah engkau ke dalam neraka. Nah, sekarang kamu udah lihat surga beserta syarat-syarat masuk surga. Nah, sekarang idhab ilan nar fanzur ilaiha, berangkatlah engkau ke neraka, fanzur ilaiha, lihatlah neraka itu. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan apa yang aku siapkan kepada penghuni neraka itu. Fanadhara ilaiha, maka berangkatlah Jibril ke neraka melihat isi neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan, begitu Jibril sampai neraka, Jibril melihat neraka itu sedang memakan sebagiannya sebagian yang lain. Begitu mengerikan neraka, sedang menenggelamkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, sedang menabrak sebagiannya dengan sebagian yang lain, sedang memakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Sangat mengerikan sekali. Nah, kemudian fanadhara ilaihi faraja alaihi faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha fa umira biha fa huffat bisyahwat. Maka kata Jibril kepada Allah, ya Allah, sangat menakutkan, demi keagunganmu, sungguh tidak ada satupun manusia yang menginginkan masuk ke neraka ini. Kemudian Allah memerintahkan neraka itu digambarkan cara mudah masuk neraka.
Digambarkanlah keindahan syahwat, keindahan hawa nafsu, macam-macam. Maka Jibril mengatakan kepada Allah, wa izzatika laqad khashitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha. Kalau begini kondisi syahwat, nafsu, macam-macam faktor-faktor yang menyebabkan orang masuk neraka, kata Jibril, aku khawatir tidak ada yang bisa lepas daripada neraka. Semua akan masuk neraka. Tidak bisa menjaga pandangan, terancam masuk neraka. Suka riba, lebih-lebih lagi terancam masuk neraka. Meninggalkan solat, lebih-lebih jelas lagi. Berzina, lebih-lebih jelas lagi. Mengambil hak orang, menzalimi orang, lebih-lebih jelas lagi. Maka kata Jibril, kalau begini kondisi orang masuk, syarat-syarat orang masuk neraka, maka sepertinya semua manusia akan berada dalam neraka dan tidak akan selamat satu-satu. Inilah yang kemudian menyebabkan para sahabat takut masuk neraka. Padahal kalau kita pikir amalan mereka itu dahsyat sekali. Mereka itu ahli qiyamul lail, tidur malam, ahli Al-Quran, ahli salat, tapi sangat takut kepada neraka. Utsman bin Affan mengatakan, seandainya aku diberdirikan antara surga dan neraka, berdiri di surga dan neraka, disuruh pilih mau masuk surga atau mau neraka, kata Utsman bin Affan, laftartu an akuna ramadan, daripada aku memilih masuk surga atau neraka, lebih baik aku memilih jadi debu saja. Lebih baik aku memilih jadi debu. Artinya Utsman bin Affan merasa dirinya itu ke neraka. Itu tingkat Utsman bin Affan. Tapi kita entah bagaimana ceritanya, terlalu pede, terlalu santai, sudah menganggap diri ahli surga. Jadi ibadah kita biasa-biasa saja. Ibadah kita santai-santai saja. Karena kita yang terlalu pede tadi, sudah terlalu yakin menganggap diri ahli surga. Utsman bin Affan, bagaimana amalannya? Dia lebih memilih jadi debu saja, karena dia khawatir tidak layak di surga dan khawatir akan berada dalam tingkat Utsman Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia menjelang wafat, berdarah-darah, dibawa pulang sama orang-orang ke rumahnya setelah ditusuk itu sama Abu Lu'lu'. Kata Umar bin Khattab, "Ba khaddi 'ala turab," letakkan mukaku ke tanah, letakkan pipiku ke tanah. Kata anaknya, kenapa mesti ke tanah? Taruhlah mukanya di kasur. Kata Umar bin Khattab, letakkan mukaku di tanah. Aku akan hancur pada hari ini illam yarhamni rabbi, kalau Allah tidak berbelas kasih kepada aku. Jadi maksud Umar suruh letakkan wajahnya ke tanah untuk meminta belas kasih Allah. Itu yang imannya tidak ada tandingan, yang tidak nampak. Tapi mereka begitu takut kepada neraka. Mereka bainal khauf wa raja, mereka suka surga, ingin surga, sangat ingin. Tapi pada waktu yang sama mereka juga sangat takut kepada neraka. Maka kita dengar ada kisah-kisah salafus saleh yang ketika sholat malam membaca ayat tentang neraka, ada yang sampai meninggal. Ada orang saleh yang sholat malam membaca ayat tentang neraka, nangis dia, terisak tangis sejadi-jadinya sampai meninggal, membayangkan dahsyatnya api neraka. Maka oleh karena itu janganlah kita terlalu pede, tapi berhati-hatilah bahwa tidak mudah masuk surga. Sebaliknya banyak orang mudah terjerumus dalam neraka. Nah,
Kemudian wa an Khalid bin Umar qala khataba Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu faqala, daripada Khalid bin Umairah, innahu dzukira lana anna al-hajara yulqa min syafiri jahannam fayahwi fiha 70 aman ma yudriku laha qa'ra wallahi latumla'unnahu afa'ajibtu. Disebutkan bahwa batu di tepi neraka dilemparkan ke dalam neraka. Ada batu dilemparkan ke dalam neraka, batu besar dilemparkan dalam neraka. Fayahwi fiha 70 aman, maka jatuhlah batu tersebut dalam neraka. Sudah 70 tahun jatuh, belum sampai ke dasar neraka. Fayahwi fiha 70 aman ma yudriku laha qa'ra. Batu tersebut dilempar dalam neraka selama sudah 70 tahun jatuh dia, belum mengenai dasar neraka. Masih proses jatuh dia, sampai masih proses jatuh, belum kena lagi dasar neraka. Kira-kira bagaimana dalam neraka itu? Wallahi latumla'annahu, demi Allah kalian akan diisi di dalam neraka kalau tidak berhati. Afa'ajibtum tanya sahabat, apakah kalian merasakan? Tidak usah sahabat. Demi Allah, neraka ini ada penghuninya nanti, dan kalian berhati-hati. Ini sahabat sesama mereka sahabat Nabi, sesama mereka. Demi Allah, kalian kalau nggak hati-hati, ini sesama sahabat yang mereka saling menyaksikan sesama mereka, ahli tahajud, ahli perang, ahli jihad, ahli ibadah. Tapi sama mereka mengatakan, wallahi demi Allah latumla'annahu, kalian bisa menjadi penghuni neraka. Afa'ajibtum, apakah kalian merasa keberatan? Siapa yang merasa keberatan? Tidak ada satupun sahabat yang merasa keberatan. Maka jangan kita pikir ketika melihat sahabat itu ibadahnya membunuh, itu mereka dengan santai-santai, begitu saja alami, enak. Mereka itu alami terbawa. Enggak, mereka ditakuti oleh Rasulullah dengan neraka. Siang malam mereka ditakuti dengan neraka, maka mereka semangat beribadah. Ya, seperti kata Hanbalah, kalau kita duduk dengan Rasulullah itu seolah-olah surga dan neraka itu di depan mata kita. Maka mereka sangat takut sekali. Surga dan neraka itu menjiwai diri mereka. Kemana mereka pergi, mereka ingat bagaimana Rasulullah itu menjelaskan tentang neraka dan surga pada diri mereka. Nah, itulah membuat mereka berpacu dalam beribadah kepada Allah. Itulah yang membangun mereka tahajud. Kita sebaliknya cuman sering kita dengar tentang surga, tentang neraka jarang. Nah, jadi yang sampaikan sama-sama takut neraka, nggak usah kita bicara neraka, kita bicara surga saja. Kita bicara saja tentang kasih sayang. Islam ini agama kasih sayang, udah titik. Pokoknya kasih sayang aja. Akhirnya betul-betul kasih sayang di dunia, sampai di akhirat hancur kita. Tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut. Jadi semua serba dimudahkan, dianggap simple, sehingga kata para sahabat baru melewati masa tabi'in. Kata para sahabat kepada sebagian tabi'in, demi Allah, dosa kalian yang kalian anggap itu kecil, dulu kami pada masa Rasulullah menganggap dosa itu besar. Itu baru lewat pada masa, tapi ini satu masa lewat.
Kata sahabat kepada tabi'in, demi Allah dosa kecil yang anggap kecil hari ini adalah hal besar dulu yang kami anggap pada masa Rasulullah SAW. Begitu takut mereka kepada dosa. Apalagi kita sekarang, jangankan dosa kecil, dosa besar aja dianggap biasa, riba dianggap biasa. Kita bicara masalah hukum riba diajak diskusi lagi, masih bisa didiskusikan itu. Meninggalkan sholat biasa. Dulu para sahabat tinggal sholat sunat qobliyah itu luar biasa. Dulu para sahabat tinggal sholat berjamaah itu luar biasa. Ada satu sahabat sholat tahajud semalaman dia sholat tahajud. Begitu menjelang subuh ngantuk dia, sehingga nggak sampai jamaah subuh ke masjid, dijemput sama orang. Datang menghadap ke rumah, diketok pintu, dibuka sama istrinya. Mana si fulan? Kata istrinya, wahai Umar, beliau semalaman tahajud sampai kemudian menjelang subuh ketiduran, sedikit lewat sehingga tertinggal jamaah subuh. Bukan nggak sholat subuh, tertinggal jamaah subuh. Dijemput sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sepanjang malam dia salat tahajud. Kalau dia tidak ikut sholat subuh, tidak ada arti apa-apa. Nah, itu dulu pada masa sahabat. Jadi mereka itu begitu takut kepada dosa, sekecil apapun. Takut sekali kepada dosa. Kenapa mereka takut kepada dosa? Karena setiap saat siang malam di depan mereka itu digambarkan oleh Rasulullah tentang neraka. Nah, kemudian wa'an rawat wa qala Utbah bin Ghazwan ala minbarina hadha ya'ni minbar al-Basrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna as-sakhrata al-'azimah la tulqa min syafir jahannam fatahwi fiha 70 'aman wa ma tuhdi ila qarariha. Qala wa kana Umar yaqul akthiru dhikrin nar fa inna harraha shadid wa inna qa'raha ba'id wa inna maqami'aha hadid. Kata Umar bin Khattab setelah mendengar tadi hadis Rasulullah, lemparkan batu besar dalam neraka, 70 tahun perjalanan batu itu belum sampai ke dasar neraka. Kata Umar bin Khattab, aksiru dzikranna, perbanyaklah kalian mengingat neraka. Fa inna harraha syadid, maka sesungguhnya neraka itu panas sekali. Harraha syadid, panas itu sangat berat. Wa inna qa'raha ba'id, dan kedalamannya itu sangat jauh sekali. Wa inna maqami'aha hadid, dan sesungguhnya tali-tali dalam neraka itu semua dari rantai-rantai besi. Berat neraka. Ini Umar, yakni sahabat yang berbicara, Umar bin Khattab. Kemudian maka oleh karena itu jangan kita main-main dengan agama ini. Agama ini bukan permainan. Allah serius. Allah tidak bercanda. Wa ma huwa bil hazan. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu bukan bahan candaan. Neraka, surga neraka ini bukan candaan. Nanti bicara tentang surga neraka. Sampai ada orang yang ngomong, saya nggak apa-apa biar neraka saja. Dia pikir neraka itu candaan. Serius masalah neraka ini. Wa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi qawli ta'ala, dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mentafsirkan firman Allah, wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Makanya dalam neraka itu banyak nanah.
busuk, nanah, darah, busuk. Kenapa bisa ada nanah? Karena memang bahan neraka itu salah satunya adalah manusia. Hiya hijabatun min kibrin. Batu dalam neraka itu batu berbentuk min kibrin. Kibrin ini belerang. Belerang itu ketika dia mengalir dari gunung api tua begitulah. Batunya itu pada berapi. Ya. Kalau bahasa Aceh, apa bahasa Indonesia? Arang yang hidup apinya. Ya, begitulah api neraka. Apa yang batu dalam neraka seperti arang. Khalaqallahu yawma khalaqas samawati wal ard fis sama'id dunya yu'idduha lil kafirin. Allah ciptakan neraka itu, batu-batu neraka itu pada hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi-bumi, yu'idduha lil kafirin, yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang kafir. Tapi ingat, neraka itu bukan hanya untuk orang kafir, neraka itu juga untuk orang-orang umat Nabi Muhammad Rasulullah yang meninggal membawa dosa besar, tidak bertaubat kepada Allah. Kemudian Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayat. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membaca ayat Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Rasulullah membaca ayat tersebut, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian adalah dalam Islam. Nah, setelah membaca ayat tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Law anna qatratan min az-zaqum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuh." Kata Rasulullah, dalam neraka itu ada makanan namanya buah zakum. Dalam neraka itu ada makanan namanya buah zakum. Di dalam surah apa disebut zakum ini? Ta'amuhu, dalam surah Al-Waqi'ah, ya kalau tidak salah surah Al-Waqi'ah atau surah apa itu disebutkan bahwa makanan ahli neraka itu salah satunya adalah zakum, buah zakum. Nah, kata Rasulullah, seandainya satu tetes daripada tetesan buah zakum ini menetes ke bumi, fidari dunia, jatuh ke bumi, satu tetes daripada buah zakum. Jadi buah zakum itu seperti makanan model sekarang, belepotan, coklatnya belepotan, apa. Zakum itu seperti itu juga, semacam buah belepotan dengan apa? Dengan cairan neraka belepotannya. Ya. Jadi enak ya, namanya kalau coklat belepotan enak ya, tapi ini belepotannya dengan cairan neraka, dengan air neraka. Nah, kata Rasulullah, buah zakum itu dia belepotan. Jadi ada tetesan-tetesan. Satu tetes saja cairan buah zakum itu, makanan orang ahli neraka, jatuh ke bumi, la afsadat ala ahli dunia ma'iyyat yashkur,
semua tumbuh-tumbuhan di dunia mati semua, terbakar, hancur, mati semua. Itu satu tetes buah zakum seandainya jatuh ke bumi. Maka Rasulullah bertanya, fakaifa biman yakunu ta'amuhu, lantas bagaimana kira-kira orang di neraka itu nanti bukan hanya satu tetes, tapi buah zakum itulah yang akan menjadi makanan sehari-harinya di dalam neraka. Buah zakum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mankibayil kafir masiratu salasati ayyamin lirakibil muslim." Lantas pertanyaannya, kalau buah zakum itu satu tetes saja jatuh ke bumi, maka semua tumbuh-tumbuhan di bumi bisa mati. Lantas bagaimana kalau dimakan oleh manusia yang tumbuh di neraka, sedangkan manusia itu kecil? Nah, kata Rasulullah, tidak kecil. Tubuh penghuni neraka itu nanti di dalam neraka, lebar bidang tubuhnya itu antara bahu kanan ke bahu kiri itu membutuhkan perjalanan 3 hari. Gimana besar badannya? Badan penghuni neraka. Jadi bidang itu bahu kanan ke bahu kiri itu butuh waktu 3 hari. Beda ya. Kalau seukuran badan kita bukan makan zakum dari jauh dalam hati, besar badan, dibesarkan sehingga besar sekali badan, lebar bahu kanan itu membutuhkan waktu perjalanan 3 hari baru sampai. Nah, baru dikasih makan buah zakum. Ketika dia makan buah zakum itu kan meleleh, maka rontok daging semua rontok, daging semua rontok, hancur, jatuh, bercak-cak jatuh daging itu sampai ke bawah, dan nggak mati-mati. Yang seperti sering kita ulang-ulang. Kalau di dunia kan kita kalau terlalu sakit langsung hilang kesadaran. Jadi ada setelan lambung. Kalau sakit dengan kadar tertentu langsung hilang. Ini nggak hilang-hilang. Diperasa, rontok kita rasakan. Nggak ada virus, kita rasakan. Kita lihat sudah bersatu tubuh kita rontok jatuh, meleleh darah, jatuh terus semua hancur sampai ke telapak kaki tinggal tulang, tinggal tengkorak. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairahum liyadhuqul adzab. Ketika tulang kulit daging sudah rontok semua, diganti lagi oleh Allah dengan daging dan kulit yang lain, hancur. Pokoknya begitu masuk neraka tidak ada lagi kata mati, diperasa terus. Tubuhnya besar-besar, tidak kecil-kecil. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa setelah selesai salat, Rabbana, doa Rasulullah ajarkan kemarin, Rabbana ajirna minan nar, Rabbana ajirna minan nar, Rabbana ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka. Maka dalam beramal saleh itu juga sering-sering dalam beramal saleh ketika bersedekah, ya Allah, saya bersedekah agar saya bisa selamat daripada api neraka. Begitu cara kita bersedekah, ya Allah, saya sedekah agar saya selamat daripada api neraka. Jadi jangan saya sedekah, ya Allah, saya sedekah 10.000, ya Allah, tolong kasih 100 juta.
sedekah 1 juta ya Allah, tolong kasih balik 1 miliar. Tapi bersedekah ya Allah, saya sedekah ya Allah, selamatkan saya daripada api neraka. Karena kullu tahtadil sadaqati yaumil qiyamah. Setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya pada hari akhirat. Kalau sedekahnya sedikit, naungannya pun sedikit. Sedekahnya sedikit, berarti apa namanya itu, kalau di depan rumah kanopinya kecil kuat. Kalau sedekah banyak, maka kanopinya besar, naungannya besar. Pokoknya banyak-banyaklah kita beramal untuk minta diselamatkan daripada api neraka. Karena kalau kita selamat daripada api neraka, itulah hakikat kebahagiaan. Sudah aman berarti. Tapi kalau belum ada keselamatan daripada api neraka, belum dianggap betul-betul selamat. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwana ahli an-nar 'adaban rajulun fi akhmusi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjan bil qumqum. Inna ahwana ahli an-nar 'adaban man lahu na'lani wa shirakani min narin yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjan ma yura anna ahadan ashadda minhu 'adaban wa innahu la ahwanuhum 'adaban. Dikata Rasulullah, ahli neraka yang paling ringan azabnya itu adalah orang yang dikasih ini batu kecil, dua batu kecil ditaruh di telapak kakinya. Itu paling ringan azab hari neraka. 2 batu kecil neraka ditaruh di telapak. Tapi begitu 2 batu itu ditaruh telapak kaki, itu rasa sakit itu sampai mendidih otaknya. Nah, ketika itu orang-orang mengira itu sudah azab paling berat di padang mahsyar. Ya, ada orang ditaruh di kakinya itu 2 batu kecil daripada api neraka. Nah, mungkin seperti batu yang dilemparkan oleh burung ababil untuk Raja Abah. Mungkin batu-batu kecil itu ditaruh, tembus itu batunya, tembus tubuh gajah itu masuk ke lapisan bumi 7, batu kecil itu. Nah, ditaruh di telapak kaki orang, tembus ke atas, kepalanya, otaknya itu hancur, pecah. Itu di padang mahsyar. Orang-orang menganggap itu sudah azab neraka paling dahsyat. Melihat bagaimana darah impor, otak hancur daripada kaki kita. Orang-orang menganggap itu sudah azab paling besar, padahal wa innahu la ahwanuhum 'adzaban, itu adalah azab neraka paling ringan. Kemudian wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayn wa man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatayn wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila 'unuqihi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarqudihi. Kata Rasulullah SAW, di antara penghuni neraka itu ada yang apinya sampai ke mata kaki. Di antara penghuni neraka itu apinya cuma sampai mata kaki, tapi hancur sudah itu ke atasnya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila
itu sampai ke lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujzati. Ada di antara mereka itu yang api nerakanya sampai ke pinggang. Jadi ada yang sampai ke kaki, ada yang sampai ke lutut api nerakanya, ada yang sampai ke pinggang. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila unuqi. Ada di antara penghuni neraka itu yang apinya sampai unuqi, ke leher. Tinggal kepala. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarqubih. Ada yang api neraka itu di atas, tenggelam dalam api neraka, nggak nampak lagi ke atas. Ada yang nampak, kita lihat, ada yang nggak nampak, ada yang setengah nampak, setengahnya hilang. Itu kondisi orang dalam api neraka. Siapa itu? Ya siapa saja, baik kafir maupun mukmin, bisa kata semua. Cuma beda kafir dengan mukmin. Kalau mukmin dia ada kedipan. Jadi kalau mukmin itu di ujung neraka manapun dia ada kedipan. Ada cahaya yang berkedip-kedip seperti kunang-kunang di malam hari. Itu kalau mukmin, kedipan dan cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya la ilaha illallah. Maka nanti ketika Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan semua orang beriman yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, datang malaikat dikeluarkan. Itu bagaimana cara dikeluarkan? Nampaknya dilihat dari berkedip cahaya itu dalam neraka, berkedip cahaya dalam neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada api neraka. Dan ketika habis semua diselamatkan daripada api neraka, orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah walaupun sekali, maka ketika itu orang kafir semua pukul kepala. Ya laitana, sungguh rugi kami, seandainya dulu kami di dunia juga mengucapkan sekali saja kalimat la ilaha illallah. Maka kalau orang yang sekali saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa selamat daripada api neraka, apalagi kita yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka senantiasalah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap selesai sholat, sedang duduk, dimanapun berada, dan waktu luang, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sedikit lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fa yusbaru fi an-nari sabra. Dibawa, didatangkan ahli dunia, orang yang paling nikmat hidup di dunia, ya, orang yang paling nikmat hidup di dunia. Bagaimana cerita orang paling nikmat itu? Paling kaya, paling sehat, tidak pernah sakit, paling semua, dan semua bagian dia paling nikmat. Fayusbaru fin nari sabr, dicelupkan dalam neraka. Dicelupkan seperti kita mencelupkan teh itu. Summa yuqalu lahu, sudah dicelupkan, diambil, ditarik balik satu celupan. Orang berkhimat di dunia dicelupkan dalam neraka, langsung diangkat, enggak lama dia di neraka. Dia bertanya kepada orang tersebut, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad, apakah engkau pernah merasakan nikmat selama hidupmu? Fayaqulu la wallahi
kebal dia terhadap semua nikmat. Kemudian didatangkan wa yu'ta bi asyaddin nasi mubsan fid dunya min ahli jannah. Didatangkan seorang laki-laki yang hidupnya paling sengsara di dunia, paling sengsara di dunia, paling miskin, paling fakir, tubuhnya tak pernah sehat, sakit selalu, 24 jam bermasalah hidupnya, paling susah, paling sengsara. Kemudian dicelupkan dalam surga, satu celupan, kemudian diangkat, ditanya sama Allah, ya benar Adam, hal ra'aita mu'saqah, apakah kamu pernah melalui kesulitan hidupmu, kesengsaraan? Begitu dia merasakan satu celup saja neraka, dia menjawab, la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qad, demi Allah aku tidak pernah merasakan sengsara sedikit pun. Maka untuk kita yang Allah berikan hidup sulit, hidup susah, hidup berat, bersabar. Enggak lama kita cuma di dunia, insya Allah di akhirat nanti semua kesengsaraan itu akan Allah balas dengan kebahagiaan surga. Amin. Namun demikian, berhati-hatilah untuk orang yang Allah berikan kenikmatan begitu melimpah di dunia. Berhati-hatilah apabila Allah tetapkan celaka di akhirat, maka semua kenikmatan di dunia tidak akan terasa apa-apa. Insya Allah.